Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dalta Norantika, NIM 12240223295 dari kelas 4A Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep dasar entrepreneur atau wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur secara historis sudah dikenal sejak tahun 1755 yang diperkenalkan oleh Richard Castellon. Sedangkan kalau di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16. Kalau di Indonesia, kewirausahaan baru dikenal pada abad ke-20-an. Selanjutnya, pendidikan entrepreneurship juga sudah mulai dirintis sejak tahun 1950-an di berbagai negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Pada tahun 1970-an, perlahan sudah mulai banyak universitas yang mau mengajarkan mata kuliah entrepreneur atau Small Business Management. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia sendiri, kewirausahaan baru ada di beberapa sekolah saja atau cuma perguruan tinggi tertentu yang mau mempelajari entrepreneur. Tetapi dengan perkembangan zaman, banyaknya kebutuhan dan krisis ekonomi, maka pemahaman entrepreneurship baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan entrepreneurship di masyarakat semakin banyak peminatnya. Selanjutnya itu ada semangat. Semangat di sini adalah keinginan yang mendorong seorang individu atau tim untuk mencapai tujuannya, menciptakan dan menerapkan cara kerja dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi atau semangat yang tinggi. Dengan begitu akan membantu individu untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kedua itu ada sikap. Dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya menerapkan cara kerja, sikap yang positif dan berpikir kreatif itu penting karena sikap yang positif akan membantu entrepreneur untuk mencari solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapinya dan dapat mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Ketiga ada perilaku. Dalam menangani usaha atau kegiatan dan menerapkan cara kerja dengan melakukan perilaku yang efektif dan efisien akan membantu entrepreneur untuk mencapai tujuannya. Juga ada dengan kemampuan yang tinggi dalam berbagai keterampilan seperti komunikasi, pemikiran kreatif, dan pengelolaan itu juga penting. Kemampuan yang tinggi akan membantu entrepreneur untuk mencapai tujuannya, sehingga kita dapat menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi produk baru yang akan kita lakukan semuanya menjadi efisien, sehingga juga apa yang kita berikan akan baik, produk yang kita buat akan unggul, dan keuntungan yang kita dapat semakin besar. Selanjutnya, entrepreneur beda keahlian. Jadi seperti dokter, insinyur, teknologi ahli itu sebenarnya bukan entrepreneur jika mereka bekerja untuk orang lain. Sedangkan yang disebut entrepreneur itu dia yang bekerja untuk diri sendiri dan bekerja di lembaga sendiri, sehingga nanti akan menikmati keberhasilan yang ia dapat dan juga menanggung resiko yang ia alami seperti kerugian dan kegagalan. Selanjutnya itu definisi entrepreneur, yaitu seorang yang dapat merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor produksi menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang dapat melakukan perubahan, inovasi, dan cara-cara baru. Entrepreneurship juga adalah seorang wirausahawan yang menjalankan peranan manajerial dalam kegiatannya, tetapi manajemen rutin pada operasi yang sedang berjalan. Secara hakikatnya, seorang entrepreneur mempunyai beberapa sifat dasar yang harus dipenuhi, seperti memiliki percaya diri yang tinggi dan sikap yang optimis dalam segala hal. Memang menjadi seorang entrepreneur bukan merupakan hal yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang sulit. Namun, kerja keras dan jerih payah pasti akan terbayar dengan hasil dan keuntungan finansial yang diterima oleh seorang entrepreneur. Jadi, jangan pernah takut untuk menjadi seorang entrepreneur. Materi selanjutnya yaitu menumbuhkan minat dan dorongan berwirausahaan. Di PPT itu ada 8 faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan yang dikemukakan oleh Thomas Zimmerer. Yang pertama itu wirausahawan sebagai pahlawan. Faktor yang mendorong
orang untuk mencoba mempunyai usaha sendiri karena adanya sikap bahwa seorang wirausahaan dianggap sebagai pahlawan serta sebagai model untuk diikuti, sehingga mendorong seorang memulai usaha sendiri. Kedua itu pendidikan kewirausahaan. Banyak mahasiswa semakin takut dengan kurangnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga mendorong mereka untuk belajar kewirausahaan dengan tujuan setelah selesai kuliah dapat membuka usaha sendiri. Selanjutnya ketiga itu ada faktor ekonomi dan kependudukan. Dari segi demografi, sebagian besar entrepreneur memulai bisnis antara umur 25 sampai 35 tahun. Tetapi banyak orang yang menyadari bahwa dalam berwirausaha tidak ada batasan umur. Adapun juga dalam mencapai sukses dengan memiliki tujuan, dengan memiliki bisnis sendiri. Keempat itu pergeseran ke ekonomi jasa. Di Amerika pada tahun 2000, sektor menghasilkan 92% pekerja dan 85% GDP negara tersebut. Karena sektor relatif sangat rendah investasi awalnya, sehingga untuk menjadi populer di kalangan para kewirausahaan dan wirausahaan mencoba memulai usaha sendiri di bidang jasa. Kelima itu ada kemajuan teknologi. Dengan begitu, seorang dapat bekerja di rumah seperti layaknya bisnis besar pada zaman dulu. Tingginya biaya teknologi membuat bisnis kecil tidak mungkin bersaing dengan bisnis besar yang mampu membeli alat-alat tersebut. Sekarang komputer dan alat komunikasi tersebut harganya berbeda dalam jangkauan bisnis kecil. Keenam itu ada gaya hidup bebas. Sesuai dengan keinginan gaya hidup orang Amerika yang menyukai kebebasan dan kemandirian, yaitu ingin bebas dalam memilih tempat tinggal dan jam kerja yang mereka sukai. Meskipun keuangan tetap merupakan sasaran yang penting bagi hampir semua wirausahaan, tetapi banyak prioritas lain seperti lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman, lebih banyak waktu senggang, dan lebih banyak kemampuan mengendalikan stres hubungan dengan kerja. Ketujuh itu ada e-commerce dan the World Wide Web. Sekarang yang dapat kita lihat, perdagangan online tumbuh sangat pesat sekali, seperti Shopee, TikTok Shop, sehingga menciptakan pedagang banyak kesempatan bagi wirausahaan berbasis internet dan website. Faktor ini juga mendorong pertumbuhan wirausahaan di beberapa negara. Terakhir itu ada peluang internasional. Dalam mencari pelanggan, bisnis kecil sekarang tidak lagi terbatas dalam ruang lingkup negara sendiri. Pergeseran dalam ekonomi global yang dramatis telah membuka pintu ke peluang bisnis yang luar biasa bagi para wirausahawan yang bersedia menggapai seluruh dunia. Selanjutnya, cara-cara untuk menumbuhkan minat jiwa kewirausahaan sendiri dapat dilakukan dengan yang pertama itu melalui pendidikan formal. Kini berbagai lembaga pendidikan baik menengah maupun tinggi menyediakan berbagai program atau mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya dengan melakukan seminar-seminar kewirausahaan. Diselenggarakan dengan mengundang pakar ahli atau praktisi kewirausahaan, sehingga dengan cara itu kita akan membangun jiwa kewirausahaan pada diri kita. Ketiga itu melalui pelatihan. Berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui pelatihan baik yang dilakukan dalam ruangan maupun luar ruangan. Melalui pelatihan, keberanian dan ketanggapan kita terhadap dinamika perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan dikembangkan. Keempat itu ada otodidak. Melalui berbagai media, kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha. Misalnya melalui biografi pengusaha sukses,
media televisi, radio, majalah, koran. Sekarang kan ada TikTok Shop TikTok, kita bisa lihat di TikTok. Seperti itu. Selanjutnya, sikap kewirausahaan. 1. Percaya diri, yaitu percaya diri dalam menentukan sesuatu, yakin, optimis, dan penuh komitmen. Kedua itu berinisiatif. Dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan perubahan dan persoalan yang dihadapi, seorang wirausaha akan selalu berusaha mencari jalan keluar dari persoalannya dan harus dapat mencari peluang dalam usaha. Dalam artian, di sini mereka harus energik dan percaya diri. Ketiga itu memiliki motif berprestasi, berorientasi hasil dan berwawasan ke depan, mencari berbagai target demi mencapai kesuksesan yang selalu dirancang oleh seorang wirausaha. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausahaan itu harus berani tampil beda, berani menghadapi sesuatu dan mampu mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Wirausahaan yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu, sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki yaitu seperti managerial skill. Managerial skill merupakan bekal yang harus dimiliki wirausaha. Seorang wirausahawan harus mampu menjalankan fungsi perencananya, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengelola SDM, material, uang, fasilitas, dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi wirausahawan sukses. Yang kedua itu ada conceptual skill. Kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi usaha merupakan landasan utama untuk menuju wirausahaan yang sukses. Di sini, wirausahaan harus ekstra belajar dari berbagai sumber dan belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Ketiga itu ada human skill, keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan bereaksi. Bergaul, simpati, dan empati kepada orang lain itu untuk modal keterampilan yang sangat mendukung untuk menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti itu, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Keempat itu ada decision making skill, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Seorang wirausahaan pasti seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian berbagai permasalahan. Biasanya bermunculan wirausahaan selalu dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicari bagaimana pemecahan masalahnya. Kelima itu ada time managerial skill, keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Biasanya salah satu penyebab atau sumber stres adalah ketidakmampuan seorang dalam mengatur waktu. Ketidakmampuan mengelola waktu membuat pekerjaan menjadi menumpuk atau tidak kunjung selesai, sehingga membuat jiwanya gundah dan tidak tenang, sehingga sering merasakan stres. Seorang wirausahaan harus terus belajar mengatur waktu. Itu tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.